Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimakumullah jami'an, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Tidak semua orang bisa merasakannya. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan berbincang sedikit berkaitan dengan akhlak seorang muslim gitu ya. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, atau Rasulullah SAW suatu ketika ditanya tentang apa yang paling banyak masukkan orang ke surga, maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Artinya apa? Artinya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasannya adalah pintu yang paling lebar, pintu yang paling luas, pintu yang harusnya paling mudah didapat oleh seorang, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak yang mulia. Seorang mukmin hendaklah dia berusaha untuk menjadi orang yang baik, karena Masya Allah akhlak yang baik ini luar biasa nanti dampaknya. Dan ini kebanyakan manusia kadang-kadang tidak memperhatikan begitu ya, hingga ketika orang-orang kufar mengecap kita seorang orang muslim, orang mukmin adalah orang-orang yang keras, orang yang bengis, orang yang suka membunuh dan seterusnya begitu, suka menteror dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak sedemikian. Kemarin kita diceritakan oleh Ustadz kita, Ustadz Farid Qasim Anus, tentang kisahnya Hubayb bin Adi. Beliau adalah salah satu tawanan begitu ya, tawanan ketika berpatroli di Mekah sana, dan ketika itu sudah berhijrah sahabat. Ada 10 orang yang akhirnya ditangkap oleh orang-orang musyrikin begitu ya. Ketika ditangkap maka 10 orang yang dibunuh langsung adalah 7 orang, yang 3 orang ditangkap. Salah satunya adalah tadi Hubayb bin Adi, dan beliau dibeli oleh orang kafir Quraisy yang bapaknya dulu meninggal ketika perang Badar. Dia diikat, dimasukkan dalam rumahnya, mau dibunuh begitu kan, mau dibunuh. Nah, suatu ketika Hubayb ini hendak bersih-bersih diri begitu, minta pisau cukur kepada balita dari anak-anaknya yang membeli tadi, dibersihkan mungkin kumisnya atau apanya begitu ya. Nah,
anak kecil dari balita ini ternyata masuk ke dalam ruangannya dan dipangku. Masya Allah ya. Ternyata memang orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu demikian ramahnya. Kalaulah seandainya dia kelihatan kasar bengis, tentu tidak berani. Orangnya anak yang belum pernah kenal, belum pernah ketemu, malah dia dipangkuannya. Pada saat itu si Hubaib masih memegang pisau cukurnya tadi. Maka sontak ketakutan anak-anaknya, begitu ya. Yang membeli tadi ketakutan, wah jangan-jangan nanti akan dibunuh begitu. Tapi tidaklah demikian. Kemudian ketika diminta dikasihkan. Inilah akhlak seorang muslim, seorang mukmin. Bukan akhlak yang kemudian keras hatinya, nggak pernah tersenyum, nggak mau mengucapkan salam dan seterusnya, tidak. Tapi akhlak seorang muslim adalah akhlak yang mulia. Zaman Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin juga harus berusaha keras agar menjadi buah tutur yang baik di dunia. Walaupun sebenarnya itu bukan tujuan utamanya. Karena tujuan utamanya adalah menjadi buah bibir di akhirat. Menjadi orang-orang yang terkenal di akhirat, bukan terkenal di dunia. Bagaimana caranya? Di antaranya datang ke majelis ilmu, termasuk salah satu supaya kita dikenal di akhirat atau di langit, begitu ya. Ketika Rasulullah menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah Allah Ta'ala, yatluna kitaballah, baca Al-Quran kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun padanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputinya, wa hafathumul malaikah, malaikat pun akan menaunginya, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan akan disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang yang terkenal. Bukan terkenal di dunia, tapi orang-orang yang terkenal di langit. Ketika dia berdoa, maka penduduk langit mengatakan, sautun ma'ruf. Ini adalah suara yang tidak asing lagi, suara yang sudah bisa kita dengarkan. Masya Allah. Ini orang-orang yang terkenal di akhirat. Dan apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memerintahkan Jibril alaihissalam dan para penghuni langit agar mencintai hamba tersebut. Masya Allah, yang mencintai bukan hanya malaikat biasa, pemimpinnya para malaikat, malaikat Jibril. Dalam hadis disebutkan, innallaha idza ahaba 'abdan da'a Jibril. Sungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril. Faqala, maka Allah mengatakan, inni uhibbu fulanan fahibbahu. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Masya Allah. Ketika seorang hamba cintai Allah Ta'ala, maka disampaikan kepada malaikat Jibril dan diperintahkan untuk mencintainya. Qala fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintainya. Summa yunadi fis sama, kemudian diseru di langit, fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jadi tidak hanya malaikat, penduduk langit pun diseru untuk mencintai si fulan tadi. Masya Allah. Akankah kita termasuk di antara orang-orang yang terkenal di langit begitu? Di antaranya ada Uwais Al-Qarni misalkan begitu. Masya Allah. Teman Rasulullah ini enggak terkenal begitu, tapi diperintahkan, disuruh minta doa pada Uwais Al-Qarni. Ini orang-orang yang terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah orang yang di hadapan Ka'bah ketika terjadi kekeringan begitu ya. Kemudian berdoa supaya turun hujan. Sebelahnya ini dengar dia berdoa, kemudian setelah itu tiba-tiba turun hujan begitu. Inilah orang-orang yang terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan bagi orang yang dikehendaki. Allah berikan akhlak yang mulia ini bagi orang yang dikehendaki. Karena ada sebagian orang yang dijauhkan dari akhlak-akhlak yang baik ini. Dan tentulah pemimpin dari pemilik akhlak-akhlak yang baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, Masya Allah, Rasulullah SAW
akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Dia pernah ada orang datang Arab Badui teriak-teriak, dia nggak marah. Bahkan sedang berkhutbah sekalipun, ya Muhammad mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Udah kemudian langsung marah-marah, Rasul tidak. Bahkan setelah itu pun selesai kemudian didatangi. Tadi siapa yang bertanya? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mada stadatta?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat tersebut? Masya Allah, luar biasa. Enggak mudah marah. Ketika ada Arab Badui yang kencing di pojok masjid, kalau kita sudah marah-marah gitu ya. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Da'u, biarkan dia. Biar dia selesai dulu. Kemudian suruh ngambil, sahabat yang suruh ngambil, bukan orang yang tadi. Sahabat yang suruh ngambil seember air, suruh nyiramkan. Masya Allah, ini luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah keluar kota Mekah ke daerah Taif, ada nggak yang masuk Islam? Tak ada satupun. Yang dibawa kebenaran, dibawa dengan cara yang baik, dibawa orang yang mulia, yang akhlaknya luar biasa dengan cara yang baik, ternyata nggak ada satupun yang menerima. Bahkan Rasulullah dilempari batu sama anak-anak kecil. Apakah Rasulullah kemudian marah-marah? Bahkan didatangi oleh, ketika mau sampai ke Mekah lagi, didatangi oleh malaikat akhsyabain gitu ya, penjaga dua gunung gitu ya. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, akan aku timpakan dua gunung pada mereka. Apa kata Rasulullah? Ya segera. Enggak begitu. Tidak begitu. Rasulullah berdoa mudah-mudahan dari keturunannya nanti akan jadi orang-orang yang mukmin. Masya Allah, ini luar biasa. Rasulullah pernah diminta selendangnya yang bagus, diminta orang dikasihkan. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini Masya Allah. Dan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Karena khuluquhu Al-Quran. Bisa bayangkan tidak? Akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Bagaimana ini? Mungkin bagi kita, gimana ya? Gitu ya. Tapi kalau kita lihat, di dalam Al-Quran itu isinya adalah petunjuk akhlak yang mulia. Di sana banyak sekali. Bagaimana kesabaran ditanamkan di sana. Ya itulah Rasulullah, begitu ya. Orang yang sabar. Di dalam Al-Quran disebutkan tidak jangan suka marah-marah, tidak mencari-cari kesalahan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata yang benar dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, memang setan ya, yang namanya setan ya, atau iblis ya, atau setan ya. Setan itu dikata-kata syatona, artinya adalah ba'uda 'anil haq, jauh dari benar, enggak baik gitu ya. Ini setan. Emang setan ini berusaha menggoda kita. Kenapa demikian? Kenapa kok setan suka menggoda kita? Karena memang setan ini sudah dinas akan masuk ke dalam neraka. Akibat perbuatannya, kemudian sudah dinas masuk neraka, maka dia pengen mencari teman. Mencari teman. Dalam surat Ibrahim disebutkan kan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji, melu aku wae, ikut saya aja, nanti tak kasih ini gitu. Fa akhlaftukum, kata setan. Aku pun mengingkari janjiku. Itulah setan. Setan ini hendak menggoda kita. Dan godaannya
itu bermacam-macam. Godaan ana sama antum berbeda. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dia akan mencari berbagai celah begitu. Lemahnya kita di mana? Ada orang yang masya Allah sholatnya kuat, tapi mungkin muamalahnya nggak baik. Masya Allah omongannya agak pedes, nyelekit, nggak pernah didengar itu enak, ada seperti itu. Iya. Karena tadi setan itu hendak mencari celah begitu. Ada yang masya Allah mungkin sama orang itu baik sekali, dermawan dan seterusnya, tapi sholatnya nggak benar kadang, mungkin akidahnya keliru dan seterusnya begitu. Jadi, setan ini berusaha untuk menggelincirkan kita. Bahkan orang-orang yang berilmu banyak sekalipun, orang yang ilmunya tinggi sekalipun, justru godaannya makin besar. Para nabi, para rasul itu godaannya juga besar begitu. Cuman para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum, artinya dijaga. Tapi kalau kita ini tidak ada yang jaga. Artinya bahkan disebutkan teman, tidak segan-segan setan itu membuka 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan kita. Masya Allah. Dibuka dulu pintu kebaikan, tapi nanti ujung-ujungnya bisa terjerumus. Ini setan. Karena sudah jelas-jelas dalam nas sebutkan kan, dia adalah aduun, musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan berteman dengan setan. Dari pintu mana aja? Mungkin pintu dari dirinya. Orang yang punya sesuatu sedikit, wah, ya kamu ini memang hebat. Wah, udah jadi pintunya setan gitu ya. Sombong akhirnya. Gitu. Atau pintu hawa nafsunya. Digoda melalui hawa nafsunya. Atau digoda dengan harta, dengan wanita, dan yang lain-lainnya. Inilah setan membuka pintu-pintu keburukan. Tadi ada orang yang masya Allah hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya kurang. Ada yang sebaliknya, hablum minannasnya bagus, interaksi dengan orang-orang, dengan masyarakat, dengan tetangganya masya Allah bagus, tapi ternyata akidahnya nggak benar, pemahamannya keliru, nggak pernah sholat misalkan begitu. Nah, ini juga bagian dari orang-orang yang digoda oleh setan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, Rasulullah pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut itu siapa sih? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina, orang muflis, orang yang bangkrut menurut kami, dalam pandangan kami adalah man la dirhamalah wala mata'. Orang yang tidak punya duit, nggak punya harta, udah. Duit nggak punya, harta nggak punya. Ini orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah melimpali, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sungguhnya orang muflis dari umatku, kata Rasulullah SAW, adalah pada hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Masya Allah. Berarti dia sholat, puasa, zakat, tapi dia bangkrut. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tapi ternyata dulu dia suka mencela, menuduh mencela si fulan, menuduh si fulan, makan harta si fulan, menumpahkan harta si fulan, memukul si fulan. Jadi ternyata
dia dulu hidupnya itu banyak akhlak-akhlak yang nggak baik, suka mencela. Masa gitu aja nggak bisa, gimana sih? Nah, kita nggak boleh mudah mencela orang lain. Gara-gara kamu ini tahu sedihnya gini-gini, nggak bisa seperti itu. Kita nggak boleh mencela, nggak boleh banyak mencela. Apalagi menuduh, termasuk dosa besar menuduh seorang muslim, seorang mukmin yang suci dia nggak berzina, ini termasuk dosa besar. Kemudian makan harta orang lain, nah ini banyak bentuknya makan harta ini. Ya, punya tangganya diambil, punya temennya, jatahnya, rekan kerjanya diambil, dan seterusnya. Atau menumpahkan darah, membunuh orang, atau mukul orang dengan ucapan maupun dengan tangannya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diberikan kebaikan-kebaikan orang yang dizalimi tadi, kebaikan dia kepada orang dizalimi tadi. Jadi pahala sholatnya dikasihkan siapa? Dikasihkan orang yang dipukul dia, dikasihkan orang yang disakiti dia. Makanya seorang mukmin dia bahagia ketika dia dizalimi daripada dia menzalimi. Kenapa demikian? Karena kalau dia dizalimi, dia ada harapan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia menzalimi, nah ini bahaya. Az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka kita berusaha menjauhkan dari sifat kezaliman ini. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaih, kalau sampai kebaikannya itu habis sebelum urusannya selesai, ukhidha min khotoyahum, maka akan diambil dosa-dosanya, keburukan-keburukannya kepada mereka. Faturihat alaih, maka dilemparkan badannya keburukan tadi, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini bahayanya orang-orang yang punya akhlak yang buruk, begitu ya. Bahaya. Di buku ini disebutkan, ini bukunya tulisannya Ummu Ihsan sama Abu Ihsan Al-Asari, yang Al-Maidani itu ya, Al-Asari. Beliau mengomentari bagus sekali komentarnya berkaitan dengan hadis ini. Ternyata orang ini yang dikatakan muflis ini, apakah dia pelaku kebid'ahan, apakah dia akidahnya buruk, apakah akidahnya keliru? Apa jawabannya? Tidak. Nah ini, tidak. Ternyata dia akidahnya benar, begitu. Kenapa demikian? Karena ternyata dia mendapatkan pahala sholat. Kalau orang akidahnya nggak benar, berarti dia nggak dapat pahala sholat, dia nggak dapat pahala zakat, dia nggak dapat pahala puasa. Berarti amalannya sebenarnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya, puasanya, zakatnya sebenarnya diterima oleh Allah Taala. Ternyata dia mendapatkan pahala. Cuman dia muflis tadi, dia bangkrut. Nah, makanya hati-hati, jangan kemudian kita, saya sudah akidahnya benar, saya sudah nggak berbuat syirik. Jangan begitu. Boleh jadi tadi dia mungkin makan harta si fulan, suka mencela fulan, kemudian menumpahkan darah si fulan, menuduh yang macam-macam pada si fulan. Maka ini hati-hati. Bangkrut begitu, bangkrut. Yang lebih ngeri lagi, di ayat disebutkan apa? Summa turiha finnar, dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa ini? Gara-gara akhlak yang buruk. Gara-gara akhlak yang buruk. Jadi jamaah semuanya, jangan kita
merasa aman. Saya sudah ngaji, setiap pekan saya di masjid, saya suka sholat ke masjid, saya suka berinfak. Jangan kemudian kita merasa, oh saya aman dari neraka. Nggak bisa begitu, karena banyak faktornya, banyak hal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di sini ada pengertian akhlak yang mulia, saya bawakan beberapa saja. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya berakhlak mulia terhadap sesama manusia terwujud dengan menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan dirimu. Jadi perhatikan di sini, yang namanya menyambung silaturahim itu bukan yang awalnya sudah beres, tidak. Tapi siapa? Orang yang mutus silaturahim kita sambung. Itulah namanya menyambung silaturahim. Begitu. Orang yang memutuskannya kita kejar, gitu ya. Kita sambung. Itu namanya menyambung silaturahim. Bukan orang yang sudah baik, nggak ada masalah, kita lanjutkan, itu namanya bukan menyambung, bukan hanya menyambung silaturahim. Orang yang mungkin menghajar kita, menjauhi kita, nah kita dekati, kita ajak komunikasi, kita jalin silaturahim. Itulah namanya menyambung silaturahim. Bisa berupa mengucapkan salam kepadanya. Nah ini mungkin orang-orang yang marah dengan kita dan mungkin gak ada alasan yang jelas begitu ya, maka atau ada don persangkaan mungkin begitu ya, maka yang terbaik adalah kita tetap menyambung. Bukan sudahlah dia cuekin saya, ya sudah saya cuek pada dia. Tidak seperti itu. Tapi kita sambung tali silaturahim tadi, bahkan mendoakannya, memohonkan ampun untuknya. Masya Allah ya, musuhnya dimintakan ampun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah demikian. Dulu ketika musuh-musuhnya, artinya musuh-musuhnya itu musuh di dalam perdebatan karena permasalahan akidah yang zaman dulu memang Masya Allah, zaman Ibnu Taimiyah itu luar biasa, banyak kesesatan-kesesatan di sana. Dan Ibnu Taimiyah ini Masya Allah, Allah karunia beliau kecerdasan yang luar biasa. Belum balik dia sudah bisa mendebat seorang ateis. Masya Allah, luar biasa memang. Dan musuh-musuhnya banyak, makanya kalau antum baca karangan-karangan beliau, bantahannya itu Masya Allah luar biasa terhadap orang-orang yang sesat begitu. Suatu ketika musuhnya ini yang biasa musuhi Ibnu Taimiyah ini meninggal. Dihabarkan oleh muridnya, wahai Syekh, musuhmu meninggal, adalah kabar gembira ini. Apa kata Syekhul Islam ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah maafkannya. Jadi malah nggak senang begitu. Bukan seperti kita, kalau musuh kita mati, wah kita menang, saya menang. Tidak begitu. Inilah Masya Allah kelapangan dada akhlak yang luar biasa orang-orang terdahulu begitu ya. Bahkan mengampuninya, memohonkan ampun untuknya dan seterusnya begitu. Atau kata beliau, memaafkan siapa saja yang telah mendolimimu. Pernah gak kita didolimi oleh orang lain? Tentunya kalau kita banyak berinteraksi, pernah biasanya. Dalam masalah apapun gitu ya. Kita mungkin pernah didolimi sama orang lain. Loh, aku gak begini kok dikatakan begini. Udah jadi didolimi. Loh, kenapa kok dia demikian ya, padahal saya demikian begitu. Kita didolimi oleh orang lain. Maka yang terbaik adalah memaafkannya. Makanya ada orang yang ahli jannah begitu kan. Di zaman Rasulullah SAW, man habba an yanzura ila ahli jannah, barang siapa yang pengen melihat ahli surga maka lihatlah orang ini. Dikisahkan itu kan, ada seorang sahabat, bukan sahabat kibar gitu ya, bukan sahabat yang terkenal, datang kepada Rasulullah, jenggotnya masih basah, bawa sandal di cangking begitu. Ternyata rahasianya apa yuk dia jadi ahli surga? Apa rahasianya?
sebelum tidur ternyata dia hilangkan rasa ghil, dia hilangkan rasa iri, dengki, benci dan seterusnya pada sahabat yang lain, masya Allah. Jadi nggak pernah punya rasa iri, rasa dengki, rasa hasad pada sahabat yang lain. Mungkin sahabat yang lain, masya Allah, diajak perang oleh Rasulullah, jadikan panglima dan seterusnya, dia nggak apa-apa. Saya orang yang biasa, tapi ternyata masya Allah hatinya ini yang luar biasa, yang membuat beliau menjadi ahli surga. Apa sih yang kita cari kalau tidak surga, begitu kan? Tapi dengan hati yang demikian, masya Allah, dia bisa mendapatkannya. Mungkin ada orang yang membunuh keluarga kita, ada yang mengambil harta kita, atau menuduh kehormatan kita. Ini kita maafkan. Ini termasuk bagian dari akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun yang lainnya, Al-Mawardi menyebutkan seseorang dikatakan berakhlak mulia jika budi pekertinya halus, nggak suka keras-kerasan gitu ya, halus orangnya, berwatak lembut, ya sama ya, lembut orangnya, wajahnya ceria. Nah ini kita perlu melihat wajah kita di cermin begitu ya. Kita ini masuk yang suka ceria atau suka cemberut? Kalau dilihat orang lain seram apa enggak, kayak gitu kan. Ini masya Allah. Karena dalam hadis disebutkan kan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sepelekan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan ketemu dengan wajah yang berseri-seri. Itu sudah jadi sedekah, itu pahala. Nah ini masya Allah. Dengan Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu orangnya yang luar biasa. Walaupun pakai masker kelihatan kayaknya. Walaupun nggak jelas gitu ya. Iya. Jadi itu senyum misalnya gitu ya. Ini kalau lembut, wajah ceria. Tidak suka menghardik. Nah ini. Dan selalu bertutur kata yang baik. Jadi kalau bicara itu di rumah enak gitu ya. Oh, masya Allah ini, alhamdulillah ini, masya Allah. Semuanya urusannya jadi gampang deh pokoknya kalau sama si fulan ini. Ini masya Allah ya, akhlak yang mulia. Ini yang kata Rasulullah paling banyak masukkan orang ke surga gitu. Kalau berurusan gampang, beres pokoknya, nanti tak urusi saya. Wah itu masya Allah. Itu gitu. Misalnya jual beli pun gimana ini? Ya udahlah buat antum sekalian aja. Gampang begitu. Nah ini kan menuju surga kan begitu. Iya. Layyinin begitu kan. Sahlin gitu ya. Orangnya tuh gampangan begitu. Enggak sulit-sulit. Kadang-kadang ada orang ditawar dari 1.000, 2.000 sampai masih ada ayal-ayalan begitu. Ini enggak seperti itu. Ya, jadi inilah seorang muslim gitu. Boleh nggak tawar-tawaran? Boleh, tapi nggak harus sampai wallahi ini saya belinya sekian dan sekian, nggak boleh, apalagi dengan seperti itu. Nah, mudah lah, ya nggak apa-apa lah. Yang penting masuk untung, udah asih misalnya begitu. Ini kan masya Allah ya, akhlak yang mulia. Kemudian di antara yang lain, Syekh Ibnu As-Sa'di mengatakan akhlak mulia adalah akhlak yang utama dan agung. Ia dibangun di atas kesabaran dan kelembutan. Nah, orang yang berakhlak baik biasanya dia sabar. Sabar ini masya Allah. Sabar itu ketika kita mendapatkan yang tidak enak saat itu, kita menerimanya, itu namanya sabar. Bukan ketika esok hari atau lusa, oh iya sabarlah, aku didolimi, sabarnya baru sebulan kemudian. Tidak demikian. Tapi ketika inda sadmatil ula, ketika pukulan pertama, kita kata sabar. Dan ini masya Allah, sabar ini luar biasa. Kadang-kadang kita naik mobil, ada orang yang tiba-tiba nyerobot jalan, kita bagaimana? Langsung atau kita kejar, kita berhentiin dan seterusnya. Ini menunjukkan kesabaran kita bagaimana, diuji.
Itu salaman gitu, dikasih uang ini. Itu beda lagi. Nah ini. Dan sekarang Masya Allah banyak orang-orang itu kurang sabar begitu ya. Ketika ada ini sedikit, akhirnya sudah langsung naik darah begitu ya. Ngantri, kadang-kadang di pelayanan umum, pelayanannya nggak baik, langsung, Mbak ini gimana sih? Pak ini gimana kok dari tadi nggak ini? Nah ini, seolah kesabarannya sudah mulai hilang dari kita begitu ya. Padahal sabar adalah salah satu amalan yang pahalanya bi ghairi hisab, tanpa batas pahalanya, Insya Allah. Jadi kalau orang sabar itu pahalanya terserah Allah Ta'ala ngasihnya. Karena amal-amal itu diberikan pahala 10 hingga 700 kali lipat. Tapi ada yang lebih dari 700 kali lipat. Di antaranya adalah sabar ini. Yang lainnya adalah puasa juga di antaranya. Ini Masya Allah. Dan sekarang mulai sedikit orang-orang yang sabar. Lampu merah, nah, pokoknya baru mau merah atau barusan merahnya kok. Nah ini kasihan yang lain. Kadang-kadang kita nggak terasa mendolimi orang lain. Udah siap-siap, ternyata tiba-tiba mak bedunduk bikin kaget. Nah ini juga kan mendolimi orang lain, begitu ya. Kadang-kadang kita itu biasalah. Nah, orang-orang begitu kok saya juga ikut-ikutan. Nggak bisa begitu. Dimulai dari diri kita. Akhlak yang baik seorang muslim, seorang mukmin bagaimana? Kemudian dibangun di atas kesabaran, kelembutan, dan kecenderungan pada perangai yang terpuji. Akhlak ini pun melahirkan sifat mudah memaafkan. Tadi, ketika ada orang lain nggak enak dengan kita, kita maafkan. Mampu bersikap toleran terhadap kekeliruan orang lain. Ini kadang-kadang yang susah. Ada orang lain, misalnya bawahan kita, apalagi ya salah gitu. Rasanya itu hawanya sudah gara-gara kamu gitu kan. Nah ini yang kurang pas sebenarnya. Bukan gara-gara kamu. Jawabannya adalah Allah telah takdirkan begitu ya. Iya. Makanya kita katakan apa? Qaddarullah wa ma syaa fa'ala, atau qaddarullah begitu ya. Allah telah takdirkan begitu ya. Mungkin gara-gara kesalahan kita, gara-gara dosa kita itu merembet kemana-mana. Istri kita jatuh misalkan ya, naik motor. Gara-gara kamu tadi nggak hati-hati di jalan, enggak bisa begitu. Mungkin gara-gara kita, gara-gara kesalahan kita hingga istri kita jadi bermasalah. Mungkin gara-gara kita kendaraan kita jadi bermasalah. Jadi begitu. Hendaklah kita kembalikan pada diri kita. Dan senang berbagi manfaat dengan sesama. Nah ini Masya Allah. Akhlak terpuji terwujud pula dengan kesabaran dalam menghadapi berbagai kejahatan orang lain. Ini tadi yang bersama ya. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, kita mudah memaafkan, toleran begitu ya. Orang lain keliru, oh iya. Memang apalagi kalau kita di atasan ya, ini nggak mudah begitu, nggak mudah. Anak buah kita, bawahan kita berbuat salah, itu hawanya hawanya pengen ngamuk aja begitu. Apalagi salahnya telak begitu. Padahal nggak bisa begitu. Harusnya bagaimana harusnya? Harusnya ya disampaikan, ini tadi kesalahannya begini. Ya mudah-mudahan besok nggak terjadi lagi. Qaddarullah ma syaa fa'al. Selesai. Yang penting anak buah kita, bawahan kita mendapatkan pelajaran gitu ya. Oh kalau begini bisa menimbulkan kesalahan ini dan itu begitu. Tapi nggak harus marah-marah. Ingat Rasulullah SAW bersama Anas bin Malik berapa tahun? Anas bersama Rasulullah berapa tahun? Kalau nggak salah sekitar 10 tahun atau 20 tahun ya, 10 tahun kalau nggak salah. Nggak pernah Rasulullah itu mengatakan, kenapa kamu demikian? Kenapa kamu nggak melakukan ini? Masya Allah ya. Anas bin Malik, sahabat kecil yang menjadi pembantu Rasulullah SAW. Ketika mau sholat diambilin air wudhu, kalau mau pergi diambilkan sandalnya. Ini sahabat Anas bin Malik nggak pernah dia itu disalah-salahkan, nggak pernah. Satu kali pun, bayangkan ya, satu kali pun nggak pernah. Ini kan luar biasa. Kita sama istri kita sudah berapa tahun ini?
yang sudah punya istri. Coba, pernah nggak kita nyalah-nyalahkan istri kita? Sering. Gitu. Gitu. Nah itulah akhlak kita ya memang masih jauh begitu ya. Kita pengennya surga sebenarnya ya, tapi sebenarnya jalan surganya masih jauh dari kita gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menujunya ya begitu. Tapi intinya mari kita introspeksi diri. Bukan saya yang terbaik, tidak. Tapi mari kita berusaha semuanya berlomba-lomba begitu ya. Karena nanti di surga itu banyak kenikmatan, penuh dengan kenikmatan. Kalau di neraka sebaliknya, jadi nggak ada tengah-tengah begitu ya. Udahlah aku nggak usah dikasih nikmat, tapi nggak diadab ya, nggak ada begitu. Pilihannya hanya ada dua, surga atau neraka. Artinya kalau nggak lolos dari neraka, nggak lolos masuk surga berarti masuk neraka begitu. Nggak ada pilihan lain. Makanya kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Ini diantara yang Allah sebutkan, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi orang muslim, orang mukmin itu dan orang bodoh itu dia enggak terpengaruh begitu. Dalam surat apa itu? Wa idza marru bil lagwi marru kirama gitu ya. Kalau lewati orang-orang yang lambat, orang yang enggak benar, ya udah dia tetap istiqomah jalannya itu benar begitu. Jangan kemudian kita terbawa suasana. Ya, ini kebanyakan kita masih kadang-kadang terbawa suasana. Oh iya itu begitu, ini begini begitu. Terbawa suasana. Padahal ini tidak seorang muslim tidak demikian. Dia akan tenang begitu ya menghadapi sesuatu. Ketika ada masalah, ketika ada hal yang nggak pas, nggak harus semua yang kita ketahui kita ucapkan. Nggak harus semua yang kita pahami kita sampaikan, tidak harus. Kafabil mar'i kadziban gitu kan. Cukup seorang yang dikatakan pendusta ketika dia menyampaikan seluruh yang dia ketahui. Yang dia ketahui dia ucapkan semuanya termasuk bisa pendusta begitu ya. Makanya ini hati-hati. Karena ucapan ini juga bagian dari akhlak. Ucapan yang mulia, ucapan yang baik akan membawa seorang ke surga. Demikian pula sebaliknya, ucapan yang buruk akan menyeret seorang ke neraka. Nah, dalam hadis di Arba'in Nawawi itu kan ada yang tanya, wahai Rasul, apakah kita akan disiksa gara-gara ucapan kita? Begitu kan. Maka Rasul mengatakan, bahkan ada orang yang diseret mukanya gara-gara ucapannya begitu. Makanya hati-hati dengan ucapan ini. Sudah masuk waktu Isya nih. Ya demikian muqaddimah dari kitab ini, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita begitu ya. Karena semuanya ini berlomba masing-masing begitu. Bukan lomba jama'i, tidak. Artinya lomba masing-masing itu bagaimana? Saya berlomba, antum berlomba, semuanya nanti finishnya ketika kita meninggal dunia. Apakah kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik begitu. Dan semuanya masing-masing gitu. Nggak bisa dengan mudah seorang memberikan syafaat bagi orang lain kecuali Rasulullah, dan itu pun memang sudah ada awalannya yang benar begitu, bukan kemudian orang kafir diberikan syafaat masuk surga ya nggak bisa begitu. Demikian dari saya, mohon maaf salah kata. Kita tutup dengan waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.